Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Amalia dari Prodi Pendidikan IPA Angkatan 2021 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengeksplor suatu kearifan lokal yang masih dipercaya oleh masyarakat Desa Terban di Kabupaten Kudus. Masyarakat Desa Terban masih menggunakan pengobatan dari tanaman herbal untuk mengobati suatu penyakit loh. Salah satu tanaman yang digunakan adalah buah mengkudu. Mereka percaya jika buah mengkudu diolah menjadi sebuah minuman atau wedang dapat membantu menurunkan tekanan darah. Nah, pengetahuan masyarakat Desa Terban tersebut ternyata dapat dijelaskan secara ilmiah yang disebut sebagai etnoscience. Etnoscience merupakan kegiatan mentransformasikan antara pengetahuan sains asli masyarakat dengan sains ilmiah. Dalam hal ini, pengetahuan sains asli masyarakat tercermin dari kearifan lokal sebagai suatu pemahaman terhadap budaya dan alam yang berkembang di masyarakat setempat. Penasaran bukan? Yuk ikuti perjalananku untuk mengupas dan menggali lebih dalam lagi terkait kepercayaan masyarakat Desa Terban terhadap buah mengkudu yang diolah menjadi minuman atau wedang dan kaitannya dengan sains. Bersama dengan salah satu masyarakat Desa Terban yang mengonsumsi buah mengkudu untuk dijadikan sebagai wedang atau minuman yang dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Winda Amalia dari UNES Prodi Pendidikan IPA. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk menggali informasi terkait buah mengkudu yang dijadikan sebagai wedang atau minuman yang dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Oke, langsung saja nggih. Mungkin Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu terkait nama dan usia. Sudah berapa lama Ibu tinggal di desa ini? Lama, udah 30 tahunan. Baik. Apakah masyarakat di desa ini itu masih banyak yang mengonsumsi wedang mengkudu atau tidak nih? Ya masih, kalau yang tua itu masih senang sama mengkudu, soalnya ya samping segar bisa untuk ya ada khasiat-khasiatnya. Berarti sebagian besar itu orang tua nih. Kalau yang masih muda itu apakah masih atau ya ada sebagian. Baik, buah mengkudu itu kan secara bahasa Indonesia ya. Kalau di sini itu menyebutnya apa nih? Pace. Pace. Bagaimana sih awal mula Ibu mengetahui bahwa buah mengkudu yang diolah menjadi wedang itu dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi? Ya kan itu ya kadang-kadang bergantung sedikit-sedikit gitu, tapi kan semakin lama semakin banyak orang yang mengetahui itu bisa mengobati yang ini dan terus itu dibuktikan saya sendiri, ternyata memang benar bisa mengobati termasuk hipertensi, darah tinggi sebagainya gitu. Itu informasinya dari orang tua atau siapa gitu? Ya tadinya orang tua, kan lama-lama meluas gitu. Berarti awalnya dari orang tua gitu. Nah, menurut Ibu sendiri aroma dari buah mengkudu atau buah pace itu seperti apa nih? Aromanya ya kurang sedap baunya. Baunya seperti apa? Menyengat gitu. Baunya kurang sedap gitu. Lain nama buah yang enak-enak itu enggak. Oke, baik. Menurut Ibu sendiri, kandungan apa sih yang ada di buah mengkudu
sehingga orang-orang di sekitar sini itu percaya bahwa buah mengkudu itu dapat dijadikan sebagai obat penurun tekanan darah tinggi. Ya itu banyak buktinya kalau orang-orang itu kan sering minum itu katanya bisa mengubah darah tinggi, apa ternyata habis minum itu rasanya agak enteng gitu lah, kadangnya agak begitu kepala pusing apa-apa lah. Berarti gimana itu kandungannya? Itu setahu saya ya banyak khasiat-khasiatnya di dalam buah mengkudu itu. Baik. Nah, buah mengkudu yang biasanya ibu gunakan untuk dijadikan wedang itu yang bagaimana nih tingkat kematangannya? Matangannya ya enggak begitu matang, setengah matang setengah mentah gitu lah. Agak udah mau matang tapi gak mentah gitu, setengah matang gitu yang bagus, yang masih aromanya masih belum menyengat. Selanjutnya bisa dijelaskan Bu terkait pengolahan buah mengkudu untuk dijadikan sebagai wedang atau minuman, itu langkah-langkahnya bagaimana nih? Pertama kita ambil buah mengkudu yang udah matang, terus habis ya. itu kita kupas, habis kupas itu dibersih, ditaruh gelas, terus kita ambil gula sedikit, terus kasih air hangat sedikit, terus kita itu cocok aduk-aduk itu sampai hancur ya gitu. Terus udah hampir hancur, kita kasih lagi sedikit air panas, habis itu ya udah didiamkan beberapa menit, terus kita minum. Nah, untuk minumnya itu langsung dalam keadaan hangat atau gimana? Ya seger kalau anak-anak gitu, kalau bisa pagi sore. Baik. Nah, tadi kan dikupas dulu ya Bu kulitnya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk apa? Ya biar memang kandungannya yang begitu ada obatnya di dalam situ, kulitnya kan agak kasar. Kemudian tadi kan setelah dikupas itu dicuci ya. Nah, apakah ada cara khusus untuk mencucinya? Ya dicuci dengan hati-hati, terus airnya yang mengalir gitu. Kenapa kok dicuci dengan hati-hati gitu? Ya biar nggak begitu, agak lembek dikit lah. Kemudian tadi juga ditambahkan gula nih. Nah, itu fungsinya apa sih Bu? Biar rasanya itu nggak terlalu pahit. Kemudian ditambahkan juga air hangat gitu. Nah, itu fungsinya apa sih? Ya biar enak atau biar itulah, kalau air dingin itu kurang seret gitu loh. Air hangat kan bisa menambah minumnya itu nggak males gitu loh. Oke. Nggak tahu gitu. Oke. Kemudian ditunggu atau dicocok-cocok gitu gitu. Oke. Itu fungsinya buat apa gitu? Mungkin agak hancur gitu kan, di dalamnya obatnya itu biar pada udah nggak sanggup sama air. Baik. Kemudian biasanya ibu itu mengonsumsi buah mengkudu sehari berapa kali gitu? Biasanya 2 kali. 2 kali sehari. Sore, iya. Kenapa kok 2 kali sehari gitu? Ya biar obat tradisional kan ya nggak begitu kimianya kan, nggak apa-apa kan, dan seger gitu. Oke, baik. Kemudian buah mengkudu yang biasanya ibu gunakan itu mengambil dari pohonnya langsung atau membeli di mana gitu? Kalau di sini kan banyak di itu jalan-jalan pohon mengkudu, kita ambil di situ lah. Selagi nggak ada yang jualan jarang gitu kan, ya ada cuma jarang di desa kan enak gitu. Berarti di sekitar sini banyak gitu. Oke. Kemudian apa yang ibu rasakan sebelum dan sesudah mengonsumsi wedang mengkudu? Ya sebelum itu badannya terasa berat. Itu kalau darah tinggi kan pusing-pusing. Ya berat-berat itu kalau terasa
itu kalau manis minum itu enteng itu konsumsinya malah sedikit-sedikit berkurang gitu. Baik, kenapa kok memilih wedang mengkudu gitu untuk dijadikan obat penurun tekanan darah tinggi? Buatan memakai obat seperti obat-obatan farmasi gitu. Obat-obatan sudah kan, kalau kita minum banyak obat kan kurang baik, nggak harus ya, banyak minum yang tradisional gitu, yang sendiri dan aman, dan nggak efek-efek sampingnya nggak gitu kan. Baik, nah menurut Ibu, apakah pernah mengonsumsi wedang mengkudu itu terlalu banyak? Atau mungkin secukupnya? Ya kalau bisa secukupnya, kalau minum banyak itu terasa perut mual gitu, itu ya secukupnya aja. Berarti malahan nggak enak ya Bu terlalu banyak. Baik, nah Ibu sendiri sudah mengonsumsi wedang mengkudu itu berapa lama? Udah berapa tahun? Ya 5 tahun. Nah untuk saat ini apakah penyakit tekanan darah tingginya sudah sembuh berkat buah mengkudu yang dijadikan sebagai wedang itu, atau masih menderita tekanan darah tinggi? Ya pokoknya berkurang banyak, mengurangi gitu. Berarti setelah rutin mengonsumsi itu alhamdulillah sudah berkurang ya Bu. Mungkin selanjutnya kita bisa melihat bagaimana cara pengolahan buah mengkudu nih Bu, untuk dijadikan sebagai wedang. Mungkin itu saja Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan dan semoga penyakit tekanan darah tingginya cepat sembuh. Seperti yang telah kita ketahui dari wawancara dengan narasumber, bahwa buah mengkudu perlu diolah terlebih dahulu menjadi wedang atau minuman sebagai obat yang dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi dengan tujuan untuk meminimalisir atau mengurangi rasa pahit dan bau yang tidak sedap. Untuk itu, yuk simak cara pengolahan buah mengkudu menjadi wedang atau minuman yang dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Pertama, pilih buah mengkudu yang tidak terlalu mentah dan tidak terlalu matang, yaitu buah mengkudu yang sudah berwarna putih. Kemudian kupas kulit buah mengkudu dengan hati-hati. Cuci buah mengkudu dengan hati-hati menggunakan air mengalir supaya buah mengkudu tidak hancur. Letakkan buah mengkudu ke dalam gelas, lalu tambahkan sedikit gula, tambahkan air hangat. Kemudian tumbuk menggunakan sendok atau garpu supaya kandungan air pada buah mengkudu dapat keluar. Saring menggunakan saringan teh untuk memisahkan padatan berupa biji dan ampas mengkudu dengan air. Lalu minum dalam keadaan hangat. Berikut adalah rekonstruksi pengetahuan sains asli masyarakat ke dalam sains ilmiah pada wedang mengkudu. Pengolahan buah mengkudu menjadi wedang atau minuman ternyata berhubungan dengan beberapa materi dalam pembelajaran IPA SMP. Pertanyaan pertama yaitu jenis mengkudu yang digunakan untuk membuat wedang mengkudu itu yang seperti apa? Menurut masyarakat, jenis mengkudu yang digunakan untuk membuat wedang mengkudu adalah yang tidak terlalu matang dan tidak terlalu mentah. Menurut sains ilmiah, buah mengkudu yang dipilih untuk dijadikan sebagai wedang adalah dengan tingkat kematangan yang pas atau matang sedang, karena kandungan kadar scopoletin yang sangat tinggi terdapat pada buah mengkudu dengan tingkat kematangan yang pas dan sangat baik digunakan sebagai bahan pengobatan tradisional dan bahan baku sediaan fitofarmaka. Kandungan bahan kimia scopoletin dalam mengkudu memiliki fungsi dalam menormalkan tekanan darah dengan adanya efek spasmolitik, yaitu efek yang mempunyai kemampuan serupa dengan obat antihipertensi yang ditandai dengan terjadinya pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi akibat relaksasi otot polos. Hal ini menurut Savitri dan Ismawati 2018. Nah, hal ini berkaitan dengan materi IPA, yaitu
pada sistem peredaran darah manusia. Pertanyaan selanjutnya yaitu aroma buah mengkudu itu seperti apa? Menurut masyarakat, buah mengkudu memiliki bau yang tidak sedap. Nah, sedangkan sains ilmiahnya, aroma buah mengkudu seperti keju busuk karena pencampuran antara asam kaporik dan asam kaproat. Hal ini menurut Sari tahun 2015. Nah, hal tersebut berkaitan dengan materi IPA, zat dan karakteristiknya, yaitu pada pokok bahasan senyawa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengolah mengkudu untuk dijadikan sebagai wedang yang dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi? Berdasarkan pengetahuan masyarakat, cara mengolah buah mengkudu untuk dijadikan sebagai wedang yang dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi yaitu pertama, mengkudu dikupas, lalu dicuci, selanjutnya ditempatkan ke dalam gelas, lalu ditambahkan sedikit gula, dan ditambahkan air hangat. Selanjutnya, mengkudu ditumbuk dan diaduk menggunakan sendok, lalu disaring dan diminum dalam keadaan hangat. Berdasarkan sains ilmiah, menurut Hari tahun 2019, dalam mengolah buah mengkudu menjadi wedang, perlu ditambahkan air hangat. Tujuan dari penambahan air hangat adalah, pada air hangat, pergerakan partikel air lebih cepat. Inilah yang menyebabkan tumbukan antara zat pelarut dengan zat terlarut, sehingga hal tersebut menjadi alasan mengapa air hangat lebih mudah untuk melarutkan gula. Oleh karena itu, pemberian air panas bertujuan untuk memudahkan melarutkan gula. Kemudian, menurut Suprihatin et al. Tahun 2019, buah mengkudu ditumbuk menggunakan sendok atau garpu supaya air yang terkandung dalam buah mengkudu dapat keluar. Selain itu, sendok berfungsi untuk mengaduk larutan dan dapat membantu memindahkan larutan dari saringan ke gelas. Pengadukan ini bertujuan untuk mendorong molekul zat cair supaya dapat tembus melewati saringan teh dan untuk mempercepat terjadinya reaksi antara pelarut dengan zat terlarut. Karena saat menuangkan minuman wedang mengkudu terkadang sari buah atau bijinya menghalangi saringan sehingga perlu diaduk supaya molekul zat cair dapat melewati saringan tersebut. Nah, hal ini berkaitan dengan materi zat dan karakteristiknya pada pokok bahasan sifat zat cair. Pertanyaan selanjutnya, mengapa dalam pembuatan wedang mengkudu, buah mengkudu perlu dicuci? Berdasarkan pengetahuan masyarakat, buah mengkudu perlu dicuci supaya bersih. Nah, menurut sains ilmiah, berdasarkan pendapat Fikri et al. Tahun 2021, tujuan mencuci buah mengkudu adalah supaya buah bersih dan untuk melindungi diri dari bibit penyakit, yaitu untuk mengurangi bakteri yang dapat menyebabkan penyakit seperti bakteri E. coli yang dapat menyebabkan diare. Nah, hal ini berkaitan dengan materi IPA pada materi gangguan dan sistem pencernaan manusia. Pertanyaan selanjutnya, buah mengkudu yang matang teksturnya lembek, bagaimana cara mencucinya agar buah mengkudu tidak hancur? Menurut pengetahuan masyarakat, buah mengkudu perlu dicuci secara pelan-pelan dengan air mengalir dan dicuci sebentar supaya buahnya tidak hancur. Berdasarkan sains ilmiah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya atau kecepatannya. Energi kinetik suatu benda bergantung pada massa dan kecepatan. Air yang sedang bergerak atau mengalir pasti memiliki kecepatan. Dengan demikian, air yang mengalir memiliki energi kinetik. Energi kinetik pada air yang mengalir ini dapat menghancurkan buah mengkudu jika dicuci terlalu lama dan deras karena teksturnya lembek dan mudah hancur. Jadi, untuk mencucinya harus menggunakan air yang mengalir kecil supaya energinya lebih kecil juga. Hal tersebut berkaitan dengan materi IPA, bentuk-bentuk energi. Pertanyaan selanjutnya, mengapa perlu ditambahkan gula pada pembuatan wedang mengkudu? Berdasarkan pengetahuan masyarakat, gula perlu ditambahkan dalam pembuatan wedang mengkudu yang bertujuan untuk mengurangi rasa pahit pada buah mengkudu. Nah, berdasarkan sains ilmiah, menurut Rantai Suba tahun 2017, jenis gula sukrosa sering ditambahkan ke dalam berbagai produk makanan maupun minuman untuk memberikan rasa manis dan dapat membantu menetralkan rasa pahit pada makanan atau minuman. Oleh karena itu, gula ditambahkan pada wedang mengkudu untuk mengurangi rasa pahit. Hal ini berkaitan dengan materi IPA, zat aditif. Pertanyaan selanjutnya, proses penyaringan dalam pengolahan buah mengkudu menjadi wedang tujuannya untuk apa?
berdasarkan pengetahuan masyarakat, proses penyaringan bertujuan supaya air dan bijinya terpisah. Nah, berdasarkan sains ilmiah, menurut Kudus tahun 2014, penyaringan atau filtrasi adalah proses pemisahan komponen padatan yang terkandung di dalam air. Tujuan dari penyaringan pada pembuatan wedang mengkudu yaitu untuk memisahkan antara padatan berupa biji mengkudu dan ampas mengkudu dengan air supaya didapatkan sari wedang mengkudu. Tujuannya yaitu supaya jika diminum biji tidak ikut termakan sehingga aman untuk dikonsumsi. Hal ini berkaitan dengan materi IPA, zat dan karakteristiknya yaitu pada pokok bahasan pemisahan campuran. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dirasakan sebelum dan setelah mengonsumsi wedang mengkudu? Menurut pengetahuan masyarakat, yang dirasakan sebelum mengonsumsi wedang mengkudu yaitu kepala terasa pusing, badan terasa lebih berat dan susah tidur. Sedangkan setelah mengonsumsi wedang mengkudu yaitu pusingnya berkurang dan badan terasa lebih enteng. Berdasarkan sains ilmiah, menurut Pradana dan Pramitaningrum tahun 2020, bagi penderita hipertensi selama krisis hipertensi, tekanan darah penderita naik ke tingkat kritis. Kondisi tersebut bisa menekan bagian tengkorak dan menyebabkan sakit kepala hebat atau pusing berat. Buah mengkudu dapat menurunkan tekanan darah sehingga penderita hipertensi merasa lebih baik dan tidak pusing. Kandungan buah mengkudu yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi adalah scopoletin. Scopoletin berfungsi memperlebar saluran pembuluh darah yang mengalami penyempitan serta melancarkan sistem peredaran darah. Hal ini berkaitan dengan materi IPA, sistem peredaran darah pada manusia. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, jika terlalu banyak mengonsumsi wedang mengkudu itu bagaimana? Berdasarkan pengetahuan masyarakat, tidak bagus untuk tubuh, jadi secukupnya saja. Berdasarkan sains ilmiah, efek samping buah mengkudu jika dikonsumsi secara berlebih yaitu dapat menyebabkan hiperkalemia dan gangguan pada hati jika dikonsumsi secara berlebihan. Mengkudu bisa membahayakan organ hati karena buah mengkudu mengandung antrakoinon, yaitu senyawa yang ditemukan bersifat hepatotoksik atau beracun bagi hati dan karsiogenik. Oleh karena itu, sebaiknya mengonsumsi buah mengkudu dengan kadar secukupnya. Hal ini berkaitan dengan materi IPA, sistem ekskresi manusia. Selanjutnya, analisis STEM pada pengolahan buah mengkudu menjadi wedang atau minuman. Untuk komponen yang pertama yaitu sains. Kebiasaan masyarakat desa Terban mengonsumsi wedang mengkudu memiliki konsep sains yang berhubungan dengan berbagai materi IPA SMP, diantaranya pada materi sistem peredaran darah pada manusia, klasifikasi makhluk hidup, zat aditif, wujud zat dan model partikel, gangguan pada sistem pencernaan, sistem ekskresi pada manusia, konsep energi, pemisahan campuran, dan senyawa. Selanjutnya, komponen teknologi. Pengolahan buah mengkudu menjadi wedang atau minuman masih tergolong tradisional karena dilakukan secara manual. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan wedang mengkudu terbilang masih sederhana sehingga tidak memerlukan teknologi modern. Komponen STEM yang ketiga yaitu engineering. Nah, telah dijelaskan teknik pengolahan buah mengkudu menjadi wedang atau minuman serta tahapan-tahapan yang sudah diperagakan oleh narasumber pada sesi wawancara. Untuk komponen STEM yang terakhir yaitu matematik. Dalam pengolahan buah mengkudu menjadi wedang atau minuman, bahan-bahan yang ditambahkan seperti air hangat, gula, dan garam tidak terdapat takaran tertentu atau ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah menonton etnovlog tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1,
zat apa yang terdapat pada buah mengkudu sehingga dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Pertanyaan nomor 2, efek apa yang dirasakan ketika seorang penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi mengonsumsi wedang mengkudu? Dan pertanyaan nomor 3, mengapa wedang mengkudu tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan dan efek apa yang ditimbulkan ketika seseorang mengonsumsi buah mengkudu secara berlebihan? Nah, sangat bermanfaat dan seru ya wawancara kita dengan narasumber terkait buah mengkudu yang diolah menjadi wedang atau minuman ternyata dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Dari etnolog ini, kita telah belajar banyak mengenai kebiasaan atau kebudayaan masyarakat yang ternyata dapat dijelaskan secara sains dan kita menjadi tahu bahwa sebenarnya sains itu ada di sekitar kita. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.